Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya kita nggak belajar menggunakan atau melalui video. Nah, kali ini kita akan belajar lagi menggunakan video. Nanti kita akan belajar membuat sebuah naskah seperti ini ya, menggunakan aplikasi Celtext, begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena nanti akan ada banyak yang ingin saya jelaskan, langsung saja simak videonya. Ya, kita mulai ya. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi Celtext, seperti biasa saya akan jelaskan dulu tentang bagian-bagian atau tentang apa sih yang bisa kita tambahkan di dalam Celtext nanti ya. Nah, sebelumnya kalian coba buka ringkasan LKS yang sudah saya berikan, kemudian kalian menuju ke bagian istilah-istilah dalam menyusun naskah. Nah, seperti ini ya. Nanti di situ ada kurang lebih 15 ya, 15 istilah yang sering digunakan dalam pembuatan naskah. Walaupun mungkin lebih banyak daripada ini ya, tapi ini yang utama ya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Di sini ada ext atau kita sebut sebagai eksterior. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lokasi adegan berada di luar ruangan. Jadi nanti misalkan kalian membuat sebuah adegan, adegannya di luar ruangan, misalkan di lapangan sekolah, di halaman rumah, di kebun, di pantai, nanti kalian beri keterangan ext pada naskah kalian gitu ya. Kemudian ada int atau interior. Kalian bisa gunakan untuk memberi keterangan jika adegan yang kalian ambil berada di dalam ruangan, misalkan di dalam kelas atau di dalam gedung perkantoran dan lain sebagainya. Kemudian untuk main title bisa kalian tambahkan jika kalian ingin menampilkan judul cerita di dalam video, gitu ya. Tapi kalau memang tidak ingin menampilkan, tidak perlu ditambahkan main title. Jadi main title ini hanya kalian tambahkan jika kalian ingin menampilkan judul cerita pada video. Kemudian ada scene. Scene itu adalah hitungan adegan ya. Misalkan kalian ingin membuat 10 adegan, berarti artinya ada 10 scene yang harus kalian buat. Di mana masing-masing scene nanti isinya ada dialognya, ada adegannya ya. Mungkin ada transisi, ada teknik pengambilan gambarnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada credit title. Credit title ini biasanya dimunculkan di akhir dari video ya. Jadi di sana terdapat seluruh informasi yang akan ditayangkan di akhir video. Ada juga yang menempatkannya di awal, tetapi mayoritas menempatkannya di akhir karena biasanya lebih dari satu bahkan mungkin banyak ya. Kalau ditampilkan di awal biasanya hanya beberapa yang utama saja, gitu ya. Kemudian untuk OS atau off screen adalah suara orang lain yang terdengar dalam suatu adegan. Ya, contohnya seperti ini. Sekedap nggih, Bu Le? Nggih, sekedap nggih Mas nggih. Nggih, Bu. Dicolke. Mboten enten susuk receh ini ya. Pripun manganane nah? Nah, gitu ya contohnya ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen bikin suara yang seperti itu ya silahkan gunakan teknik OS atau kalian beri keterangan OS atau off screen. Kemudian SFX atau sound effects adalah efek suara dramatis ya. Misalkan ada suara angin, suara motor, suara petir. Contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian ada VO atau voice over, digunakan untuk memunculkan sebuah suara sebagai gambaran suara hati. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ya udah, tapi bener ya Jeng Yuyun ya, bayar pas arisan, nggak pakai bohong lagi. Oke, aduh, minjem duit kemana ya?
Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian pengen menambahkan dialognya berupa VO, kalian beri keterangan VO kemudian baru dialognya apa. Nanti akan saya contohkan ketika kita membuat cell text ya, membuat naskah di cell text maksud saya. Nah, kemudian ada sound atau back sound. Ini biasanya ditambahkan untuk memberikan efek musik dalam suatu adegan. Kalian boleh menambahkan keterangan ini agar nanti mempermudah si editor untuk melaksanakan tugasnya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian transisi ya. Ada intercut digunakan untuk menambahkan transisi berupa pergantian adegan dengan sangat cepat. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kalau dari suaranya sih cewek rese. Diem lo, roman picisan. Lu kenapa nelpon gua, mah? Hah? Cuma mau ngajak berantem? Nah, gitu ya. Kemudian ada dissolve to, digunakan untuk menambahkan transisi berupa gambar semakin kabur atau blur. Contohnya seperti ini. Something like this. These are commonly used in montages as well and also can Kemudian ada fade in atau fade out. Digunakan untuk menambahkan transisi gambar dari gelap ke terang atau sebaliknya. Kalau yang fade in dari gelap ke terang, kalau yang fade out dari terang ke gelap. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian katu ini bisa kalian tambahkan jika kalian ingin menambahkan sebuah transisi dengan tempo yang cepat ya. Contohnya seperti ini. Try and keep up. Sementara cut back to digunakan sama halnya seperti cut to, hanya saja kembali ke adegan awal, dan biasanya antara cut to dan cut back to itu saling berpasangan ya, untuk menggambarkan kondisi lain dari apa yang diceritakan oleh si tokoh utama, gitu ya. Kemudian kalau flashback mungkin kalian sudah tahu ya, ini digunakan untuk menggambarkan sebuah adegan tentang kilas balik dari masa lampau. Nah, itu 15 istilah yang bisa kalian gunakan dalam menyusun naskah ya. Nah, setelah ini silahkan kalian bisa buka cell text-nya. Bagi yang belum punya, kalian bisa download ya, di deskripsi ada link downloadnya, silahkan di download saja. Nah, kita buka cell text-nya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, silahkan pilih yang film ya, karena kita akan membuat naskah untuk film. Nah, setelah itu akan keluar halaman seperti ini ya. Di sini akan saya jelaskan dulu fungsi dari beberapa bagian yang disediakan oleh cell text ya. Ini contohnya dulu. Ada scene heading. Scene heading itu digunakan untuk memberi keterangan awal dalam menulis naskah. Misalkan seperti ini. Kita ke scene heading dulu ya. Misalkan saya ingin menulis adegan pertama, berarti kita tulis angka 1, titik. Kemudian adegannya mau diambil di dalam ruangan atau di luar ruangan. Misalkan saya ingin adegan pertama ini ada di luar ruangan, berarti saya akan beri istilah txt, titik. Kemudian kita tuliskan juga tempatnya di mana, misalkan di jalan raya, gitu ya. Kemudian strip, kemudian kita beri keterangan waktu, misalkan keterangannya pagi. Nah, jadi dengan scene heading seperti ini, seorang dapat membaca bahwa bagian ini adalah scene 1 yang diambil di luar ruangan, tepatnya di jalan raya dengan waktu pagi hari. Jadi nanti kalian ketika ngambil gambar ya harus sesuai dengan ini ya. Kemudian ada action. Nah, kita enter dulu. Nah, kita ke action ya. Nah, action ini adalah untuk
memberikan keterangan adegan. Misalkan adegannya adalah kita beri nama tokohnya adalah Budi ya. Budi tergesa mengayuh sepedanya karena sudah terlambat masuk sekolah gitu ya. Jadi adegan di scene pertama adalah Budi tergesa-gesa mengayuh sepeda karena sudah terlambat masuk sekolah. Oke, kita enter. Kemudian kita masuk ke karakter. Misalkan kita ingin menambahkan dialog ya. Kita tulis nama tokoh yang akan mengucapkan dialognya menggunakan menu karakter. Ya. Kalau kita enter otomatis akan masuk ke dialog ya. Jadi dialog itu untuk menambahkan dialognya ya. Nah, misalkan tadi kalau kita kembali ke istilah yang tadi ya. Saya ingin adegan ini dialognya berupa voice over. Jadi kondisinya nanti Budi sedang mengayuh sepeda dengan tergesa-gesa sambil nanti ada suara VO yang muncul ya. Misalkan seperti ini, kita beri titik VO, titik 2. Wah. Nah, misalkan seperti ini. Wah, aku sudah terlambat nih. Jadi dialognya seperti itu, tapi tidak diucapkan ya. Jadi nanti muncul VO di balik adegan Budi sedang mengayuh sepeda, gitu ya. Kemudian di sini ada parenthetical. Jadi parenthetical ini bisa kalian tambahkan, boleh di bawah karakter di sini ya, atau bisa juga di bawah dialog. Silahkan pilih yang mana. Kalau saya biasanya di bawah karakternya ya, kita tambahkan parenthetical. Parenthetical ini digunakan untuk mempertegas suatu adegan ya. Jadi di dialog yang ini si Budinya lagi ngapain gitu ya. Misalkan saya beri keterangan mengayuh sepeda sampai berkeringat. Nah, berarti nanti adegan ini harus seperti ini ya. Jadi harus dalam kondisi Budi yang sedang mengayuh sepeda sampai berkeringat. Ya, jadi keringatnya nanti kita buat mungkin pakai percikan air atau apa. Jadi gambarannya Budi sedang mengayuh sepeda dengan berkeringat, kemudian ada VO yang muncul, gitu ya. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk misalkan ke transition ya. Nah, transition ini ya, transisi tadi misalkan saya mau pindah ke scene 2, antara scene 1 dan scene 2, saya mau beri transisi misalkan dissolve to ya. Nah, gitu. Jadi nanti editor pun gampang ya ketika akan memberikan keterangan ketika akan mengedit videonya, gitu ya. Kemudian enter. Nah, secara otomatis akan masuk ke scene 2 ya. Tetapi di sini saya akan jelaskan fungsinya shoot dan text ya. Kalau shoot itu digunakan untuk menambahkan teknik kameranya ya. Misalkan di sini mau saya tambahkan teknik kameranya adalah misalkan close up ya. Close up. Nah, ini seharusnya ada di atas ya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan. Nah, ini ya. Jadi shoot itu ditaruh di atas. Tapi ini tidak wajib ada ya. Jadi kalau kalian pengen lebih simpel ya nggak usah pakai ini. Jadi nanti ketika proses pengambilan gambar tinggal kalian berkreasi aja. Tetapi yang bagusnya ya diberi keterangan seperti ini. Sehingga nanti ketika pengambilan gambar kalian nggak perlu lagi mikir, wah nanti ini bagian ini diambil pakai gambar apa ya, diambil pakai teknik kamera apa ya. Nah, nggak perlu seperti itu ya kalau sudah ada keterangan pengambilan gambarnya, gitu. Nah, kemudian untuk teks ini hanya untuk teks tambahan. Misalkan kalian pengen menambahkan keterangan tambahan ya. Misalkan di sini keterangan tambahannya adalah tentang wardrobe-nya atau bahasa gampangnya itu pakaian yang digunakan ya. Misalkan
Misalkan gini aja. Misalkan seperti ini ya. Misalkan di sini keterangan tambahannya adalah seragam SMK yang tidak rapi. Jadi nanti adegannya seperti ini ya. Adegannya adalah Budi tergesa-gesa menggunakan close up, kemudian nanti diutamakan terlihat mengayuh sepeda dan berkeringat ya. Kemudian nanti muncul voice over berupa kalimat atau berupa dialog ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita mau pindah ke scene yang kedua, otomatis akan pindah ke scene heading sendiri. Nah, tinggal kita tulis 2. Misalkan yang kedua ini ada di dalam ruangan ya, berarti kita tulis INT. Misalkan gedung sekolah, sama ya, karena masih pagi ya kita tulis pagi. Nah, kemudian misalkan teknik pengambilan gambarnya apa atau teknik kameranya apa. Misalkan teknik kameranya adalah mid shoot ya, mid shoot. Misalkan kita tulis actionnya atau adegannya adalah setelah memarkirkan sepeda, Budi berlari masuk ke, nah saya ulangi ya, Budi berlari di selasar ya, selasar sekolah menuju ke lapangan upacara. Tetapi tiba-tiba Bu Ani memanggil Budi. Jadi nanti ada karakter tambahan ya. Misalkan langsung ke Bu Aninya berarti ya. Kita masuk ke karakter Bu Ani ya. Kemudian kita misalkan mau ditambahkan parenthetical dulu. Bu Ani marah ya, dengan muka cemberut dan tangan di pinggang. Nah ya, jadi serem banget gitu kan. Nah, siap-siap nih dialognya, misalkan seperti ini, Budi gitu ya, sini kamu. Kemudian nanti Budinya menjawab ya. Parentheticalnya misalkan ketakutan gitu ya, pucat. Nah, iya Bu gitu ya. Nah, kemudian misalkan teksnya nggak perlu ya, contohnya seperti ini saya cuma mencontohkan aja. Tapi kalau kalian nggak mau pakai teks seperti ini ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang utama heading, kemudian ada action sama dialog ya. Jadi yang terpenting itu. Tapi kalau kalian mau komplit ya silahkan ditambahkan teknik kameranya dan transisinya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Silahkan kalian buat di rumah. Bagi yang punya komputer bisa install Celtextnya. Silahkan kalian coba. Bagi yang nggak punya komputer, kalian bisa pakai Folio ya, formatnya sama seperti yang ada di Celtext ya. Ya gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa ya, nambah satu lagi ya. Jadi untuk kalian yang menggunakan Celtext ya, kalian bisa mengirimkannya ke GC dengan merubahnya dulu ke dalam format PDF ya. Jadi jangan langsung dikirim dalam format Celtextnya, karena nanti tidak bisa dibaca oleh Google Classroom-nya. Jadi
kalian bisa masuk ke tab set garis miring PDF ya. Kemudian nanti kalau muncul seperti ini kalian klik dismiss saja. Nah, kalau sudah bisa diklik save PDF ya. Kalau pengen di depannya ini ada judulnya, kalian bisa masuk ke title page-nya ya. Kemudian kalian isi, misalkan judulnya adalah Budi terlambat sekolah. Kemudian ditulis oleh misalkan kelompok 110 DPIP 1. Kemudian di sini ada misalkan kalian terinspirasi dari ceritanya seseorang ya, bisa kalian tulis di sini, tapi tidak wajib ya. Misalkan saya mau isi, saya tulis seperti ini, terinspirasi dari kisah salah satu anggota misalnya. Kemudian copyrightnya bisa kalian tulis 2021, tanggal dibuatnya naskah. Kemudian kalian untuk kontak informasi, misalkan kalian mau memasukkan kontak dari anggota kalian juga boleh ya, silahkan ditulis di sini, misalkan 081 2345679. Misalkan ini kontaknya Samsul ya, selaku penulis dari skenario ini. Kalau lebih dari satu ya di bawahnya. Nah, nanti kalau udah diisi baru kalian bisa masuk lagi ke tab set, kemudian klik PDF. Nanti kalian simpan ya. Misalkan saya simpannya di desktop aja ya, biar nanti bisa langsung dibuka hasilnya. Nah, kalau sudah kita cek di desktop, nanti ada seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang dikirimkan ke GC gitu ya. Mohon maaf tadi saya kelupaan, jadi saya tambahkan di akhir video. Silahkan berkarya, silahkan berkelompok, berdiskusi, tolong semuanya aktif biar semuanya bekerja gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.